pada edisi Jumat 2 Oktober 2020. Bersama saya Fatih. Dan saya Niken Kraus. Ya, sebelumnya kami dari kru JJM TV mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020. Ya, saat ini kita berada di KRI Bung Tomo 357 yang merupakan KRI patroli lepas pantai jenis korvet yang melakukan operasi baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, yang dikomandani oleh Kolonel Laut Pelaut Hendro Sugiarto. Kapal ini mengangkut kurang lebih 300 personel dan juga diawaki oleh kurang lebih 60 ABK KRI dan juga termasuk komandan KRI. Baik netizen, dalam rangka HUT ke-75 TNI, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Pangko Armada 1 dan Pangkolin Lamil melaksanakan inspeksi kegiatan formasi manuver laut tahun 2020 yang dilaksanakan di perairan Teluk Jakarta. Ya baik netizen dan juga Fatih, inspeksi ini merupakan salah satu upaya Kepala Staf Angkatan Laut untuk melihat dari dekat kondisi teknis dan kesiapan operasional KRI dalam menghadapi tugas-tugas yang akan diembannya. Dan juga mengetahui tingkat kedisiplinan para ABK KRI dalam menjaga dan memelihara alutsista yang dipercayakan negara. Berikut informasi selengkapnya. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober 2020 mendatang, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid K. Kamis 1 Oktober 2020 melaksanakan inspeksi terhadap kesiapan operasional unsur-unsur TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada 1 di perairan Teluk Jakarta. Inspeksi ini merupakan salah satu upaya Kasal untuk melihat dari dekat kondisi teknis dan kesiapan operasional KRI dalam menghadapi tugas-tugas yang akan diembannya, serta mengetahui tingkat kedisiplinan para ABK KRI dalam menjaga dan memelihara alutsista yang dipercayakan negara. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang on board di KRI Bung Tomo 357 menginspeksi beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI yang merupakan tulang punggung TNI Angkatan Laut yang sedang melaksanakan patroli di perairan Teluk Jakarta. Di atas KRI Bung Tomo 357, Kasal didampingi Pangko Armada 1 berkesempatan menyaksikan kesiapsiagaan unsur-unsur yang sedang berlayar dengan latihan membentuk formasi maupun menggelar latihan berbagai peran dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut untuk memelihara kemampuan dan profesionalisme prajurit serta mengukur kemampuan dari unsur-unsur. Kasal berharap agar semangat prajurit untuk melaksanakan latihan di kondisi pandemi seperti ini tidak menurun. Dan ditambahkan Kasal, latihan tetap dilaksanakan penuh semangat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah. Serangkaian informasi Kodiklatal akan kembali kami hadirkan. Dari Kesatriaan Bumi Moro, Kodiklatal, Surabaya, saya Serdani Srina Salsabila melaporkan bahwa Kodiklatal kembali mendidik prajurit calon bintara dalam program pendidikan Diktuk Bakat tahun anggaran 2020 yang dibuka langsung oleh Komandan Kodiklatal Laksda TNI Nur Hidayat. Pada hari ini, Jumat, tanggal 25 September 2020, pukul 14.00 WIB, pendidikan pembentukan Bintara Singkat TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2020 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Pembukaan pendidikan yang dilaksanakan di lapangan Samudra Kesatrian Puslat Diksarmil Juanda Sidoarjo tersebut diikuti 999 personil. Hadir dalam pembukaan tersebut para pejabat utama Kodiklatal, diantaranya Wadan Kodiklatal, para direktur, para komandan Kodik, Pusdik, dan para komandan sekolah di lingkungan Kodiklatal. Dalam amanatnya, Komandan Kodiklatal Laksda TNI Nur Hidayat menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para siswa untuk masuk dalam pendidikan Diktuk Bakat tahun anggaran 2020. Adapun Diktuk Bakat ini akan dilaksanakan selama 1,5 bulan. Komandan Kodiklatal berharap dalam pelaksanaan pendidikan, para siswa menunjukkan yang terbaik
karena yang mengikuti pendidikan ini adalah prajurit terpilih serta telah dinyatakan lulus tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani, sehingga siap dididik untuk menjadi bintara TNI Angkatan Laut yang bermoral, profesional, dan berani. Ya, netizen, informasi berikutnya datang dari Lantamal 6 Makassar, di mana KRI Badau 841 memperkuat Satuan Patroli Keamanan Laut. Ya, Fatih dan juga netizen, patroli tersebut dilaksanakan di Dermaga Layang, Mako Lantamal 6 Makassar. Berikut informasi selengkapnya. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari, menyambut kedatangan Perdana Kapal Perang Republik Indonesia KRI Badau 841 di Dermaga Layang Mako Lantamal 6 baru-baru ini. Setelah kapal perang tersebut sandar, Komandan Lantamal 6 Makassar langsung menerima laporan bergabungnya KRI Badau 841 ke jajaran Lantamal 6 oleh Komandan KRI Badau Letko Laut Pelaut M. Homsim. Menurut Komandan Lantamal 6 Makassar, saat menerima kedatangan alutsista baru yang menjadi bagian dari perkuatan patroli keamanan laut di wilayah Lantamal 6 Makassar. Dijelaskannya KRI Badau 841 ini, lebih lanjut dijelaskan KRI Badau 841 ini operasionalnya nanti di bawah operasi Komando Wilayah Lantamal 6 Makassar, walaupun pengendaliannya tetap dari Kormada 2 Surabaya. Dengan kedatangan satu kapal perang ini tentunya menambah kapasitas operasional wilayah laut di bawah Komando Lantamal 6, dengan harapan mengurangi beban saat ini yang cukup berat berkaitan dengan keamanan di laut dan SAR terbatas di alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2. Demikian dijelaskan oleh Komandan Lantamal 6 Makassar. KRI Badau 841 ini berada di bawah satuan kapal patroli, tentunya tugas utamanya adalah patroli di laut. Kapal perang tersebut dilengkapi dengan persenjataan 1 kali Oerlikon Twin Cannon CGM B01 kaliber 30 mm, 2 kali SMS atau senapan mesin sedang kaliber 7,62 mm. Kemudian Komandan Lantamal 6 beserta sejumlah pejabat Lantamal 6 didampingi Komandan KRI Badau 841 berkesempatan pula melihat situasi dan kondisi kapal tersebut di dalam KRI Badau 841. Ya, netizen, kita akan menyampaikan sejumlah informasi dalam lintas berita TNI Angkatan Laut yang dirangkum selama sepekan. Ya, netizen, beberapa informasi utama telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan menyampaikan beberapa informasi dalam lintas berita TNI Angkatan Laut yang dirangkum selama sepekan. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Wakasal Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono, para pejabat utama Mabesal, dan para kadis terkait secara virtual mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 di lobi Gedung Utama RE Marta Dinata, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 1 Oktober 2020. Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang bertemakan Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Haji Insinyur Joko Widodo dari Monumen Pancasila Sakti di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-75 tahun 2020, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau disingkat dan Kodiklatal, Laksamana Muda TNI Nur Hidayat menggelar kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan tali asih kepada warakawori di lingkungan Kodiklatal Selasa lalu. Adapun warakawori Kodiklatal yang mendapatkan santunan dari orang nomor 1 di jajaran Kodiklatal tersebut berjumlah 59 orang yang berasal dari beberapa satuan kerja di bawah Kodiklatal. Dalam hal itu momentum pelatihan ini manfaatkan dengan baik untuk bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan malu bertanya, jangan melihat ABK pangkatnya bintara bernama. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edi Sucipto bersama Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto melepas keberangkatan Satgas Kartika Jalakrida KJK tahun 2020
Taruna AAL tingkat 3 Angkatan ke-67 yang menggunakan KRI Bimasuci di Dermaga Madura Koarmada 2, Ujung, Surabaya. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantama 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Tejo Sukmono, memimpin langsung acara serah terima jabatan Kepala Dinas Penerangan atau Kadisper Lantama 5 yang sebelumnya dijabat oleh Mayor Laut Suplei Nanang Permana kepada penggantinya, Kapten Laut Khusus Eldira Respati. Acara yang tetap mengedepankan protokol kesehatan ini dilaksanakan di Gedung Yosudarso, Mako Lantama 5, Jalan Laksda M. Nasir, nomor 56, Tanjung Perak, Surabaya. Dalam amanatnya, Komandan Lantama 5 mengatakan serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan bagian dari pembinaan personil untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi para perwira untuk mengembangkan karir. Dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantama 7 Kupang menyelenggarakan latihan pertahanan pangkalan tahun anggaran 2020 di Mako Lantama 7 Jalan Supur Raya Blok Kupang NTT baru-baru ini. Latihan pertahanan Pangkalan Lantama 7 Kupang tahun anggaran 2020 hari kedua yang dilaksanakan meliputi latihan PHA untuk penangkal tindakan anarkis massa, latihan peran bahaya permukaan dan sabotase untuk menangkal serangan dari laut, latihan peran bahaya udara untuk menangkal serangan udara, dan latihan peran kebakaran yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi di pangkalan, serta latihan evakuasi medis yang bertujuan menolong korban yang diakibatkan serangan ke pangkalan. Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI 1989) yang tergabung dalam Altar 89 Peduli mengadakan bakti sosial di Kelurahan Maladumes, Distrik Rufai, Sorong. Dalam kegiatan ini diberi tema Pengabdian TNI Polri AKABRI 89, Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit. Dalam kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini mengalami dinamika yang cukup memberatkan kehidupan sebagian dari masyarakat, ditambah dengan semakin meluasnya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan tidak terkecuali bangsa Indonesia. Ya baik netizen, demikian Nevi News edisi Jumat 2 Oktober 2020. Ya, be positive, stay safe, and stay healthy. Apabila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah dan disiplin patuhi protokol kesehatan yang ada. Saya Fatih Dan saya Niken Cross beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jalas Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.